Perkembangbiakan secara vegetatif disebut juga perkembangbiakan secara aseksual atau tidak kawin yang dapat menghasilkan individu baru tanpa didahului dengan proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif bisa terjadi tanpa bantuan manusia yang biasa kita sebut sebagai perkembangbiakan vegetatif alami. Bisa juga terjadi dengan bantuan manusia yang biasa kita sebut sebagai perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada beberapa macam cara perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama, menggunakan rizom atau akar tinggal. Yang kedua, menggunakan stolon atau geragih. Kemudian yang ketiga, menggunakan umbi lapis. Yang keempat, menggunakan umbi batang. Yang kelima, menggunakan umbi akar. Yang keenam, menggunakan tunas. Dan yang ketujuh, menggunakan tunas adventif pada daun. Perkembangbiakan dengan menggunakan rizom atau akar tinggal, contohnya adalah lidah mertua atau sansevieria. Jadi rizom itu sebenarnya merupakan batang, bisa dilihat di sini. Batang, tetapi batang itu tumbuhnya mendatar di bawah permukaan tanah. Nah, kenapa ini batang? Jadi seringkali kita salah menyebut bahwa rizom itu adalah akar. Padahal ini sebenarnya batang. Jadi rizom itu memiliki ciri-ciri batang. Yang pertama, beruas-ruas. Jadi bisa kita lihat di sini. Rizom itu ada ruas-ruasannya. Ini ada ruas-ruasannya. Kemudian bisa tumbuh tunas. Jadi kalau akar tidak akan bisa tumbuh tunas. Ini bisa tumbuh tunas. Kemudian rizom juga merupakan tempat melekatnya akar dan tempat melekatnya daun. Contoh yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah tanaman kencur. Ini juga dengan perkembangbiakannya dengan menggunakan rizom. Contoh berikutnya adalah tanaman jahe. Jadi rizomnya tidak kelihatan dari atas. Karena rizom tadi adalah batang, tetapi batang tumbuhnya mendatar di bawah permukaan tanah. Perkembangbiakan vegetatif secara alami dengan menggunakan stolon atau geragih bisa terjadi pada beberapa macam tumbuhan, misalnya adalah tumbuhan pegagan dan stroberi. Sebenarnya stolon atau geragih adalah batang yang tumbuhnya mendatar di atas permukaan tanah. Perkembangbiakan berikutnya dengan menggunakan umbi lapis. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Umbi lapis sebenarnya adalah bagian pelepah daun yang menebal, lunak, dan berdaging serta tersusun berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Pernahkah kalian mengamati sebuah kentang? Kentang adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dengan menggunakan umbi batang. Jika kita amati dengan seksama pada permukaan kentang, akan kita dapatkan mata tunas. Umbi batang adalah bagian batang yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Contoh lain tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang adalah ubi jalar. Berikutnya, perkembangbiakan secara vegetatif alami dengan menggunakan umbi akar. Umbi akar yang bisa digunakan untuk alat perkembangbiakan adalah umbi akar yang mengandung batang seperti yang terdapat pada tanaman wortel dan dahlia. Vegetatif alami dengan menggunakan tunas, contohnya adalah tanaman pisang. Yang ada di samping saya ini adalah tanaman pisang. Nah, tunasnya mana? Bisa kita lihat di bagian bawah. Jadi ini adalah batang yang ditinggalkan induknya yang sudah mati. Jadi tunasnya itu melekat pada batang ini. Bisa kita lihat di sini ada
ada beberapa tunas anak-anak. Ini juga bisa kita lihat. Ini melekat pada batangnya. Nah, untuk pisang itu yang saya tunjuk ini sebenarnya bukan batang sejati. Jadi ini adalah batang semu. Batang sejatinya ada di bagian. Nah, dari batang sejati ini nanti akan bisa muncul tunas binatang. Kan dengan menggunakan tunas adventif pada daun, contohnya adalah tanaman cocor bebek seperti ini. Nah, pada daun, pada ujung daunnya kita temukan tunas adventif. Jadi tunas adventif adalah tunas yang tidak tumbuh pada batang. Perkembangbiakannya sangat mudah. Ini kita ambil seperti ini. Kemudian kita letakkan pada media tanam seperti ini. Nah, nanti tanaman ini akan bisa tumbuh sendiri. Jadi contohnya yang sudah bisa tumbuh adalah seperti ini. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan bisa terjadi secara alami seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Perkembangbiakan vegetatif juga dapat dilakukan dengan bantuan manusia yang biasa kita sebut sebagai vegetatif buatan. Cara untuk membantu perkembangbiakan pada tumbuhan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama cangkok, yang kedua merunduk, yang ketiga stek, yang keempat menyambung atau mengenten, dan yang kelima adalah menempel atau okulasi. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama bisa dilakukan dengan cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibersihkan kambiumnya, dibalut dengan tanah, dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sampai tumbuh akar. Jika bagian kulit yang terlepas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tujuan mencangkok adalah menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya. Cangkok memiliki kelebihan, yaitu tanaman cepat berbuah. Namun demikian, cangkok juga memiliki kelemahan. Individu baru yang dihasilkan perakarannya kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, jambu, dan jeruk. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya bisa dilakukan dengan cara merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam di dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, seperti bunga alamanda. Perkembangbiakan vegetatif buatan juga bisa dilakukan dengan stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong suatu bagian tanaman, kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Stek bisa dilakukan terhadap beberapa tanaman seperti ketela pohon, tebu, rumput gajah, dan tanaman yang lain. Manusia juga bisa membantu perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten dilakukan dengan cara memotong suatu batang tanaman, lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifat. Menyambung sering dilakukan pada tanaman hias, yaitu bougainville,
Sehingga dalam satu tanaman bisa dihasilkan bunga bougainville dengan berbagai macam warna. Perkembangbiakan vegetatif buatan juga bisa dilakukan dengan cara menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas pada batang tanaman lain yang sejenis. Salah satu penerapan teknik okulasi ialah untuk menghasilkan buah jeruk dengan sifat unggul. Terdapat jenis pohon jeruk berbatang kuat. Jeruknya berukuran kecil dan rasanya masam. Tetapi ada pula jenis pohon jeruk yang batangnya tidak terlalu kuat, tetapi jeruknya besar dan manis. Mata tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditempelkan pada batang pohon jeruk yang berbatang kuat. Oleh karena itu, akan dihasilkan pohon jeruk yang berbatang kuat dengan buah yang besar dan manis. Materi yang saya sampaikan tadi bisa kita simpulkan bahwa perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama yaitu vegetatif alami, artinya bisa terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Kemudian yang kedua adalah vegetatif buatan yang bisa terjadi jika dibantu oleh manusia. Demikian penjelasan saya hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.